Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, masih di dalam pelajaran kita terkait dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Salah satunya pada kajian terdahulu sudah kita bahas tentang bahwa orang berlomba-lomba berbangga-bangga di dalam masjid. Berbangga-bangga bukan dengan masjid, bukan dengan ibadah, tetapi ada kebanggaan yang diperlombakan di dalam masjid, dan itu sudah kita uraikan. Nah, kemudian kajian pada malam yang berbahagia ini, salah satu tanda-tanda kiamat kecil adalah tawaqquful jizyati wal kharraji, terhentinya jizyah dan kharraj. Dalam bahasa Arab, jizyah itu tersusun atas 3 huruf dasar: jad, jim, zal, iya. Jizyun, jaza, membalas. Maka ketika ada orang berbuat baik kepada kita, sering didoakan dengan ungkapan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dari jenis balasan yang baik-baik. Atau kalau lebih sering dipakai berbentuk jamak, jazakumullah. Semoga Allah berikan balasan kepada kalian. Jaza ini dipakai untuk kata-kata jizyah, yaitu pengganti ataupun balasan atas sesuatu. Yang dalam definisinya kemudian para ulama sebutkan jizyah adalah pemberian dari orang-orang non-muslim yang tinggal dan berada pada negeri-negeri yang ditaklukkan oleh umat Islam, dan mereka tidak bersedia untuk menerima hidayah Islam, tetap di dalam agamanya. Maka sebagai jaminan atas keselamatan jiwa mereka, diwajibkan untuk membayar jizyah. Maka jizyah itu lebih singkat, mungkin cocok kita sebutkan sebagai pajak badan. Nah, kemudian ada satu lagi istilahnya al-kharraj. Kharraj juga tersusun dari 3 huruf dasar: kha, ra, jim, yang dalam rangkaiannya menjadi kharaja, keluar. Kharraj juga semacam pajak, tetapi tidak dibebankan pada badan, melainkan pada tanah, pajak tanah. Jadi negeri-negeri taklukan umat Islam, tanah tempat tinggal mereka itu menjadi wilayah Islam. Nah, penaklukan ini dalam prakteknya ada 2 model. Ada penaklukan dalam bentuk aman, dalam keadaan sulhan, cara damai, warga setempat menerima kehadiran umat Islam tanpa harus berperang. Karena prinsip di dalam Islam didakwahkan dulu. Nabi sebelum melancarkan peperangan terhadap orang-orang non-muslim, beliau kirimkan surat. Maka ada sebuah kitab khusus yang merangkum surat-surat Rasulullah kepada para pembesar-pembesar, baik raja ataupun kepala suku, kepala kabilah dan lain sebagainya. Judul kitab tersebut I'lamul Muqi'in an Kutubi Sayyidil Mursalin.
memberitahukan kepada orang-orang yang telah yakin an kutubi sayyidil mursalin, tentang kitab-kitab ataupun surat-surat sayyidil mursalin, penghulu para rasul. Surat ini tidak ditulis oleh Rasulullah, tetapi merupakan keinginan dari Rasulullah. Sebab kita tahu beliau adalah seorang yang ummi, dalam artian tidak pandai membaca apalagi menulis. Ketidakpandaian beliau membaca dan menulis itu bukanlah sebuah cacat, karena itu adalah karakteristik beliau yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil sebelumnya dan diabadikan dalam Al-Quran. وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Tidak pernah sebelumnya wahai Muhammad engkau mengenal apa itu keimanan dan apa itu tulis menulis, dan tidak pernah pula engkau menulis dengan tangan kananmu. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, ini adalah bayan lil waqi', karena kebiasaan orang menulis menggunakan tangan kanan. Jarang-jarang ada menulis pakai tangan kiri. Maka yang menggunakan tangan kiri untuk aktivitas sering disebut dengan kata-kata kidal. Orang yang menggunakan tangan kiri. Kidal itu lebih dekat dengan bahasa Padang, karena bahasa orang Padang tangan kiri itu disebut keda. Tangan kedar, kidal, menggunakan tangan kiri. Beda dengan kadal. Itu kadal sejenis binatang yang bodoh. Maka orang-orang yang kena tipu disebut dikadali. Dijadikan kadal. Ini kidal. Maka kebiasaan orang menulis menggunakan tangan kanan, jarang-jarang yang tangan kiri. Salah seorang pembesar yang menulis pakai tangan kiri adalah Barack Hussein Obama, itu menulis pakai tangan kiri. Maka karena kebiasaan menulis dengan tangan kanan disebutlah wa ma taqutuhu biyaminika, tidak pernah pula engkau menulis dan menggaris menggunakan tangan kananmu. Itu bukan berarti bahwa Nabi pandai menulis tangan kiri, karena kebiasaan disebut dengan tangan kanan. Sebab nanti ada juga orang yang bergurau. Misal dalam permainan bulu tangkis, kita tahu bahwa bulu tangkis tersebut raket dipegang dengan sebelah tangan. Ada kala tangan kanan, ada kala tangan kiri. Nah, ada kadang-kadang orang yang bergurau ketika sebuah smash-nya masuk tidak tertahankan, dia bergurau. Itu baru sebelah tangan saya smash, belum dua belah tangan. Siapa pula yang main bulu tangkis dua belah tangan? Nah, maka ini bayan lil waqi'. Hanya baru 13 jaro dan smash. Bahkan dalam 12 jaro. Hanya 12 jaro cek hana tenang bola. Jadi ada standar-standar wala taqutuhu biyaminika, dan tidak pula engkau menulis dengan menggaris dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun, bila engkau sudah pandai menulis sebelumnya, bila engkau sudah mengetahui keimanan sebelumnya, sungguh sahlah bagi orang-orang yang kufur untuk meragukan kebenaran dakwahmu. Makanya seorang yang tidak pernah mengenal keimanan, seorang yang tidak pandai menulis dan membaca, tiba-tiba mendakwahkan keimanan dan dari dirinya mengalir ayat-ayat Al-Quran yang nilai sastranya luar biasa tinggi. Bahkan ketika para sastrawan dari kalangan jin dan manusia bersekutu untuk membuat tiruan duplikat, mereka tidak mampu. Maka itu sungguh sebuah mukjizat yang luar biasa. Nabi tidak menulis. Surat beliau didiktekan, ditulis oleh asisten pribadi beliau, Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit yang menuliskan surat tersebut untuk dakwah kepada para raja. Maka dimulai, Assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Itu salam yang bijak sekali. Kenapa? Karena seorang muslim dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Tidak boleh kita bertemu non-muslim Assalamualaikum. Tapi tidak dilarang orang non-muslim mengucapkan salam kepada orang Islam. Sebab pada orang non-muslim tidak berlaku halal dan haram. Kita bertanya, adakah berdosa seorang pendeta tidak sholat subuh? Enggak ada urusannya, toh enggak berlaku hukum pada mereka. Maka yang berlaku hukum halal dan haram terkait perbuatan mukallaf. Siapa mukallaf? Yang terpenuhi 3 syarat: Islam, baligh, dan berakal. Oh, ini sudah baligh, sudah berakal, tidak Islam. Kalau begitu bukan mukallaf. Ini sudah baligh, sudah Islam, sudah baligh, belum berakal, bukan mukallaf. Oh, ini sudah Islam, sudah baligh, ini sudah Islam, sudah berakal, tapi belum baligh, bukan mukallaf. Maka baru disebut mukallaf apabila tersusun 3 perkara pada dirinya.
Islam, ia sudah baligh dan ia berakal. Maka hanya takluk kepada orang muslim. Dilarang orang Islam memulai mengucapkan salam kepada non-muslim. Tetapi tidak dilarang orang non-muslim mengucapkan salam kepada orang Islam. Lalu bagaimana bila non-muslim ucapkan salam terhadap kita umat Islam? Kata Nabi, tetap wajib untuk dijawab dengan meniadakan salam. Maka para sahabat dulu bertanya, ya Rasulullah, kawan-kawan kami ahlul kitab itu mengucapkan salam kepada kami, bagaimana sikap kami? Apa kata Nabi? Qulu wa alaikum. Kalau ada idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Apabila ahlul kitab, orang non muslim mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan ucapan wa alaikum. Tetap wajib untuk membalas. Ada interaksi dan itu adalah dakwah. Lalu dalam kasus sekarang ini, Nabi mengirim surat kepada para raja-raja. Apakah surat itu langsung ketulisan tanpa penghormatan? Maka beliau berikan ucapan doa selamat. Tapi doa selamat ini bersyarat, assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan kepada orang-orang yang mengikut petunjuk. Artinya, bila raja yang mendapatkan surat ini menerima dakwah Nabi, maka dia dapatkan salam tersebut. Bila tidak menerima dakwah Nabi, maka dia tidak mendapatkan salam tersebut. Sebab salam Nabi bukan kalimat biasa. Ucapan salam dari Nabi itu sesuatu yang luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika suatu hari beliau dikunjungi oleh Rasulullah di rumahnya. Umar sedang berada di rumah, Nabi datang. Dari jauh Umar sudah melihat kehadiran Nabi, tapi tidak segera buka pintu, hanya berdiri menunggu di balik pintu. Nabi ketuk pintu tersebut karena belum ada bel, lonceng, bel itu bahasa Inggris. Nah, karena belum ada lonceng di masa lalu, maka Nabi hanya ketuk saja pintunya sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar menjawab di dalam hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar pada Nabi. Nabi berdirilah menunggu. Mungkin ada jeda sekitar 5 menit, beliau ketuk lagi, ucapkan salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar jawab lagi dalam hati. Nabi tunggu lagi 5 menit. Beliau ulang lagi ketuk pintu, beliau ucap salam lagi, dijawab lagi oleh Umar di dalam hati. 3 kali diketuk, 3 kali diucapkan salam, tidak terdengar ada respon. Maka Nabi kemudian balik arah meninggalkan rumah Sayyidina Umar. Umar menunggu lagi, berharap Nabi mengucapkan salam yang keempat. Begitu diintip sekali lagi di lubang pintu, ternyata Nabi sudah berjalan beberapa langkah. Tergopoh-gopoh Sayyidina Umar buka pintu dan teriak memanggil Nabi, ya Rasulullah, jangan pergi dulu, nyopat ke. Nah, saya ada di rumah. Kaget Rasulullah. Wahai Umar, 3 kali saya ketuk pintu rumahmu dan saya ucapkan salam, engkau tidak menjawab. Kenapa? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, saya sudah tinggal di rumah ini jauh sebelum Islam. Ketika saya masih seorang jahiliyah menyembah berhala, saya masih mabuk-mabukan dan membunuh manusia itu pekerjaan biasa, bahkan anak kandung saya sendiri. Maka saya sangat yakin di rumah ini sangat banyak dosa. Begitu melihat Anda datang kemari berdiri di depan pintu dan mendoakan, Assalamualaikum, semoga keselamatan diberikan kepada kalian, warahmatullah, dan kasih sayang Allah Ta'ala, wabarakatuh, dan keberkahannya. Saya berharap Anda terus mengucapkan salam itu sampai 100 kali, agar keberkahan benar-benar masuk rumah ini. Subhanallah, kata Nabi. Wahai Umar, kita bertamu, ketuk pintu, ucap salam, diulangi dalam interval tertentu sebanyak 3 kali. Lebih dari 3 kali silahkan permisi pulang, karena kemungkinannya 1 dari 2 perkara. Kemungkinan pertama, tidak ada orang di rumah. Kemungkinan yang kedua, orang sedang berada di rumah tetapi sedang tidak bersedia untuk diganggu. 3 kali ketuk pintu, 3 kali ucapkan salam, tidak ada respon, sudah boleh mengambil langkah 1000. Permisi. Jangan lagi mencari lubang untuk mengintip. Ini yang kenyambut.
begitu tidak dibuka pintu 3 kali ketuk, itu semua sisi dinding diperiksa di mana ada lubang untuk melihat ke dalam, kubur di dalam. Islam melarang praktek intip mengintip. Wala tajassasu, jangan kalian memata-matai, jangan kalian mengintip-ngintip. Maka diberikan hak kepada tuan rumah apabila merasa terganggu oleh proses intip mengintip. Bila tuan rumahnya kesal, lantas ia lobangi ruang tersebut dengan sesuatu sampai menusuk mata orang yang mengintip, maka di dalam Islam tidak berlaku qisas. Maka jangan sembarangan intip mengintip karena tidak berlaku qisas. Kecuali di Indonesia, karena kita punya hukum positif. Hukum positif di Indonesia tidak boleh menyebabkan sesuatu yang berbahaya kepada orang lain. Nah, kenapa? Karena